Ya, bicara mengenai pinjaman online di aplikasi Shopee PayLater atau yang sering disebut dengan SpyLater ataupun juga Shopee Pinjam. Nah, aneh ya, banyak juga kejadian orang-orang yang mengalami tunggakan utang dari aplikasi Shopee ini di SpyLater, yang mana utangnya itu belasan juta, tetapi sudah ada yang 8 bulan, bahkan ada yang 2 tahun, itu tidak didatangi oleh DC dari SpyLater tersebut, teman-teman. Nah, di video kali ini juga kita akan lihat ya, di sini ada seorang yang mengalami ya seperti itu, yang mana hutangnya itu 20 juta dan 2 tahun, dan dia tidak didatangi oleh si DC dari SpyLater ini, teman-teman. Jadi gini, pada awalnya di sini tuh ada orang yang bikin status ya, halo, ada yang pernah galbay di Traveloka 2 bulan, Shopee PayLater 2 bulan, Spinjam 1 bulan. Itu gimana ya? Sebelum galbay udah ganti nomor dan hapus WA. Kemudian ada netizen lain yang mengomentari postingan tersebut, yang mengatakan kalau ia pernah galbay 2 tahun PayLater dan pinjam, katanya. Total tagihannya bahkan sampai 20 juta namun tak pernah didatangi DC Shopee, katanya. Galbay udah 2 tahun aman, pinjam sama PayLater 20 jutaan, katanya tuh. Di sini mengatakan untuk wilayah Shopee PayLater atau pinjam memang tak secara gamblang terlihat, yang pasti berdasarkan dari debitur yang pernah didatangi. Rata-rata sebagian besar wilayah Pulau Jawa didatangi oleh DC Shopee. Bagian yang dikunjungi DC pun rata-rata adalah kota-kota besar, namun sampai saat ini memang belum merata. Kabar terbaru mengatakan untuk saat ini DC kolektor Shopee ini, sini untuk pulau lainnya masih belum ada informasi yang lebih lanjut lagi, teman-teman. Jadi meskipun di sini seperti itu, teman-teman ya, tapi DC Shopee ini sudah merata di Pulau Jawa ya. Jadi di sini pulau lainnya masih belum ada info yang lebih lanjut. Nah, jadi sepertinya memang di kota-kota besar aja, dan mereka ini tidak menyusup ke kampung-kampung. Saya juga heran ya, banyak orang yang mengalami tunggakan dari aplikasi Shopee ini, baik itu SpyLater ataupun juga Shopee Pinjam, tetapi tidak didatangi oleh DC. Entah mereka ini dikirimi surat peringatan atau diteror atau enggaknya, yang pasti mereka kayaknya aman-aman saja. Entah seperti apa cara yang dilakukan oleh Shopee ini. Apakah mereka ini akan datang setelah lebih dari beberapa tahun sudah bunganya naik atau enggak ya? Karena di sini kalau misalnya kita lihat ya, dari tenor panjangnya pun paling ya 12 bulan tenor panjangnya ya, dan bisa jadi ke 14 bulan itu harusnya itu ditagih kalau misalnya desa memang mau datang. Tetapi ini memang ada cerita orang yang bahkan utangnya itu 20 juta tetapi tidak ditagih. Nah, kemungkinan di sini memang bakal didapatkan resiko oleh orang tersebut itu dari silik OJK nantinya akan jelek ya. Dari datanya itu orang ini meminjam itu akan jelek dan akan susah ya untuk mendapatkan limit ketika mengajukan di aplikasi pinjol lainnya. Tetapi entah bagaimana caranya ya, mereka hanya memblacklist mungkin orang tersebut dari akun pinjol, tetapi mereka ini nampaknya dibiarkan utangnya menumpuk dan tidak ditagih. Entah ini cara berpikirnya seperti apa, apakah si DC ini tidak menemukan alamatnya ataupun memang bisa menghilang dari identitas tersebut. Gitu teman-teman ya, jadi banyak sekali yang langganan di Shopee ini itu tidak didatangi DC padahal utangnya pada gede-gede. Mungkin buat teman-teman yang udah lebih dari itu, silahkan aja tulis kolom komentar ya, seperti apa tanggapannya, apakah mereka ini ada menghubungi ataupun mengirimkan surat peringatan atau seperti apa. Silahkan tulis aja di kolom komentar, karena masih banyak juga orang-orang yang penasaran yang sudah bertahun-tahun, bahkan yang 8 bulan itu apakah mereka akan didatangi atau enggak. Karena kalau dikatakan DC-nya ada, ya ada, tetapi mereka ini tidak begitu merata ya, baru ada di Pulau Jawa, dan itu pun di kota besar, tidak sampai ke pelosok-pelosok. Nampaknya mereka ini DC-nya itu hanya yang di dekat-dekat kantornya saja, guys.